Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahriansyah dari kelas 12/7 OTKP 1. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang materi kode etik humas. Kode etik humas merupakan suatu sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan apa yang salah, apa yang baik dan apa yang tidak baik. Kode etik juga menyatakan perbuatan apa saja yang harus dilakukan dan perbuatan apa saja yang harus dihindari. Singkatnya, kode etik adalah suatu pola aturan, tata cara, pedoman, dan batasan-batasan ketika melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas anggota perusahaan. Fungsi kode etik dalam kegiatan humas. Menurut Gibson dan Michael tahun 1945, 449, fungsi dari kode etik adalah sebagai pedoman atau perlindungan dalam pelaksanaan tugas profesional dan pedoman bagi masyarakat sebagai seorang profesional. Sedangkan menurut Biggs dan Blocker mengemukakan 3 fungsi dari kode etik, yaitu yang pertama, melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah. Dengan adanya kode etik yang mengatur hubungan antara praktisi humas dengan pihak pemerintah akan semakin memperjelas tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Hal ini menjadi sangat penting karena dengan terjalinnya hubungan baik dengan pihak pemerintah sebagai pemangku kebijakan suatu daerah tentunya sangat berpengaruh terhadap jalannya perusahaan, sehingga adanya kode etik ini dapat meminimalisir tindak semena-mena pemerintah terhadap perusahaan. Yang kedua, mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi. Dengan adanya kode etik humas akan memberikan penjelasan tentang bagaimana cara menjalin hubungan yang baik dengan rekan kerja, yang tentunya akan sangat berpengaruh terhadap performa dan motivasi kerja dari masing-masing anggota humas. Yang ketiga, melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi. Dengan adanya kode etik humas tentunya sangat berkaitan dengan hasil kerja para praktisi dalam profesi humas. Praktisi humas yang bijaksana tidak akan memberikan kemudahan terhadap penyelewengan kerja, yang mana tindakan tersebut akan berdampak negatif baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap perusahaan. Praktisi humas yang baik yang taat terhadap kode etik adalah mereka yang meminimalisir sekecil apapun kesalahan dalam bekerja serta menjaga nama baik profesinya. Ada macam-macam kode etik humas. Macam-macam kode etik humas ada 4. Yang pertama adalah Code of Conduct, yaitu etika perilaku sehari-hari terhadap integritas pribadi, klien, dan majikan, media, dan umum, serta perilaku terhadap rekan profesi. Yang kedua, Code of Profession, yaitu etika dalam melaksanakan tugas atau profesi humas. Yang ketiga, Code of Publication, yaitu etika dalam kegiatan proses dan teknisi publikasi. Yang keempat, Code of Enterprise, yaitu menyangkut aspek peraturan pemerintah seperti hukum perizinan dan usaha, hak cipta, merek, dan lain-lain. Pentingnya kode etik bagi praktisi humas. Seorang praktisi humas dikatakan profesional apabila pribadinya mampu memahami dan menerapkan kode etik dengan benar sesuai profesi yang diembannya dan memberikan dampak yang positif bagi profesinya maupun bagi dirinya sendiri. Sebagai contoh, seorang humas dituntut memiliki kemampuan seperti berkomunikasi, mengorganisir, bergaul, berrelasi, dan berkepribadian yang kuat. Selain itu, juga harus dalam bidang penguasaan teknologi informasi untuk menunjang tuntutan pekerjaannya. Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, serta tantangan masa depan yang semakin besar, yang ditandai dengan munculnya kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan berekspresi, terlebih dalam bidang teknologi dan informasi, seorang praktisi humas dalam melaksanakan peran dan aktivitasnya tidak boleh lepas dari kode etik yang dimilikinya. Karena kode etik itulah yang menjadi standar moral yang harus dipegang oleh praktisi humas agar dirinya tetap hidup. Dampak tidak dijalankannya kode etik humas. Kode etik humas merupakan acuan dari setiap kebijakan yang diambil praktisi humas dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Seorang humas profesional akan bekerja dengan penuh kesadaran terhadap kode etik yang dimiliki. Maka ia akan bekerja sesuai dengan kemampuan terbaik dan memperhatikan semua pekerjaannya agar sesuai dengan kode etik. Dampak dari tidak dijalankannya kode etik humas berpengaruh terhadap praktisi humas sendiri maupun perusahaan. Bagi praktisi humas yang bekerja tidak sesuai dengan kode etik akan mendapatkan penilaian negatif dari rekan sejawat
Yang terparah adalah penurunan pangkat atau bahkan dikeluarkan dari tempat kerjanya. Bagi perusahaan yang tidak menjalankan kode etiknya, maka akan mendapatkan citra negatif di masyarakat, dan apabila citra ini berkembang, maka akan sangat mempengaruhi kinerja perusahaan. Lalu ada contoh kode etik humas. Kode etik profesi perhumas di Indonesia dijiwai oleh Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan tata kehidupan nasional. Diilhami oleh Piagam PBB sebagai landasan tata kehidupan internasional, dilandasi oleh Deklarasi ASEAN 8 Agustus 1967 sebagai pemersatu bangsa-bangsa Asia Tenggara, dan dipedomani oleh cita-cita, keinginan, dan tekad untuk mengamalkan sikap dan perilaku kehumasan secara profesional. Kami, para anggota Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia Perhumas Indonesia, sepakat untuk mematuhi Kode Etik Kehumasan Indonesia. Dan bila terdapat bukti-bukti di antara kami dalam menjalankan profesi kehumasan ternyata ada yang melanggarnya, maka hal itu sudah tentu mengakibatkan diberlakukannya tindak organisasi terhadap pelanggarnya. Adapun pasal-pasal yang mengatur tentang kode etik humas. Pasal 1 yaitu komitmen pribadi. Pertama, memiliki dan menerapkan standar moral serta reputasi setinggi mungkin dalam menjalankan profesi kehumasan. Kedua, berperan secara nyata dan sungguh-sungguh dalam upaya memasyarakatkan kepentingan Indonesia. 3. Menumbuhkan dan mengembangkan hubungan antar warga negara Indonesia yang serasi dan selaras demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Pasal kedua, perilaku terhadap klien atau atasan. Pertama, berlaku jujur dalam berhubungan dan klien atau atasan. 2. Tidak mewakili dua atau beberapa kepentingan yang berbeda atau yang bersaing tanpa persetujuan semua pihak yang terkait. 3. Menjamin rahasia serta kepercayaan yang diberikan oleh klien atau atasan maupun yang pernah diberikan oleh mantan klien atau mantan atasan. 4. Tidak melakukan tindak atau mengeluarkan ucapan yang cenderung merendahkan martabat klien atau atasan maupun mantan klien atau mantan atasan dalam memberi jasa-jasa kepada klien atau atasan. 6. Tidak akan menyerahkan kepada calon klien atau calon atasan bahwa pembayaran atau imbalan jasa-jasa harus didasarkan kepada hasil-hasil tertentu. Pasal yang ketiga, perilaku terhadap masyarakat dan media massa. Pertama, menjalankan kegiatan profesi kehumasan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat serta harga diri anggota masyarakat. 2. Tidak